sebentar. Pertama, hal-hal krusial yang perlu Ibu Bapak ketahui. Ada satu hal yang pasti yang perlu kita pahami bersama-sama di persepsi masyarakat ini, mengurus pindah penduduk ya, baik pindah keluar maupun pindah masuk itu tidak sulit. Itu gampang sekali. Ya, jadi di benak Ibu Bapak jangan kemudian mendapatkan persepsi kesulitan untuk mengurus pindah penduduk, baik pindah masuk maupun pindah keluar. Itu gampang. Sekarang Dukcapil semakin ke sini semakin bisa mempermudah layanan dan membahagiakan Ibu Bapak semuanya. Ya. Nah, mudah yang dimaksud salah satunya adalah apabila Ibu Bapak sudah berada di daerah tujuan, ya. Jadi sekali lagi apabila Ibu Bapak sudah berada di daerah tujuan, tidak perlu lagi kembali ke daerah asal untuk mengurus pindahnya. Jadi cukup bisa dilakukan di daerah tujuan. Ya. Ini yang perlu digarisbawahi bersama-sama. Ya. Jadi ada dulu tuh harfiah asas domisili. Jadi kalau kita mau pindah keluar dari satu daerah harus dulu ngurus di daerah asal kita untuk cabut berkas dan seterusnya, baru kemudian diurus di daerah tujuan. Tidak lagi seperti itu. Bayangkan saja Ibu Bapak sudah berada di daerah Kota Jayapura misalnya, untuk pindah di Kota Jayapura asalnya dari Kota Semarang. Ya, jangan kembali dulu ke Kota Semarang untuk mengurus, jadi cukup bisa dilakukan di Kota Jayapura. Ya, itu hal yang kedua yang krusial. Yang ketiga, ada satu kemudahan yang baru diciptakan di tahun 2022 ini, yaitu yang namanya komunikasi antar dinas Dukcapil se-Indonesia untuk menerbitkan surat keterangan pindah yang apabila Ibu Bapak sudah berada di daerah tujuan. Nah, itu dia. Jadi, di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan satu kemudahan fasilitas, ada aplikasi yang bisa digunakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota daerah tujuan untuk berkomunikasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota daerah asal. Kenapa? Supaya Dinas Dukcapil Kabupaten Kota daerah asal menerbitkan SKPWNI-nya ya melalui aplikasi ini. Salah satu tujuan aplikasi ini agar apa? Agar pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini Dinas Dukcapil provinsi dan kami di pusat bisa memantau pergerakan proses yang dilakukan untuk penerbitan SKPWNI ini. Jadi semata-mata demi sekali lagi mempermudah layanan dan membahagiakan penduduk. Ya, dulu lama sekali ini. Ada yang berhari-hari, berbulan-bulan, ya, tidak diproses-proses di daerah Dukcapil daerah asal, maka akan ada teguran-teguran yang disampaikan yang datang dari Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri apabila itu dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota daerah asal. Nah, mudah-mudahan semakin ke sini semakin firm ya bahwa apa yang saya katakan itu benar-benar terjadi. Nah, Ibu Bapak, ada satu lagi yang penting lagi adalah ada formulir 103 ya yang perlu benar-benar perlu ini diisi oleh penduduk yang akan pindah. Ya. Jadi kebanyakan dari kita itu nggak tahu. Bahkan kemarin saya menangani ada persoalan di salah satu kabupaten di NTT, baik petugas maupun penduduk tidak mengisi formulir 103 ini. Ya, tidak ngerti bahwa ada F103. Ya. Nah, bagaimana F103 ini pentingnya? Kita tampilkan yuk. Coba F103 ditampilkan yang slide keempat. Saya minta tolong Mbak Nita ke slide keempat untuk memberitahu kepada penduduk ya pentingnya mengisi F103. Coba ke slide keempat. Nita, ya, coba di-show-kan. Oke, sambil kita menunggu slideshow, F103 ini wajib diisi oleh penduduk yang akan pindah. Ya, baik dia berada di daerah asal maupun dia berada di daerah tujuan wajib diisi. Apa isiannya?
yang harus diisi di sini ada beberapa nomor ya. Yang pertama harus mengisi NIK-nya. NIK-nya berapa? Kemudian namanya siapa? Kemudian alamat di daerah tujuan yang akan pindah di mana? Berasal dari daerah asal di mana? Nah, coba lihat yang di angka 9. Di angka 9 ini ada beberapa kategori yang perlu di-checklist. Yang pertama adalah apabila kepala keluarga pindah bersama dengan semua anggota keluarga. Itu checklist ada di situ. Terus kemudian apabila kepala keluarga pindah dengan sebagian anggota keluarga. Checklist di situ. Kemudian apabila hanya anggota keluarga saja. Checklist di anggota keluarga saja. Ya. Nah, baru lihat di nomor 12. Di nomor 12 itu ada isiannya. Kalau misalnya dia anggota keluarga, katakanlah anggota keluarga tuh istri. Jadi istri, checklist di istri. Apabila istri mengajak anak, maka isi di nomor 12. Anaknya siapa yang diajak. Gitu ya. Apabila kepala keluarga dengan sebagian anggota keluarga, misalnya bapak dengan anak-anaknya, maka bapaknya checklist, kemudian anak-anaknya diisi di nomor 12. Gitu. Nah, ingatnya, yang perlu diingatnya adalah setiap orang dewasa wajib mengisi formulir 103 ini. Gitu ya. Jadi, misalnya kepala keluarga mengisi dengan seluruh anggota keluarga, berarti sama istrinya. Berarti checklist kepala keluarga, kemudian isi nama istrinya di nomor 12, nama anak-anaknya. Nah, anggota keluarga istri dalam hal ini wajib juga membuat surat pernyataan bersedia pindah. Ya, jadi istrinya juga wajib membuat surat pernyataan bersedia pindah. Jangan sampai kemudian istrinya tidak tahu kalau dirinya juga akan pindah. Itu. Nah, ini wajib. Nah, banyak sekali kejadian misalnya istri mau pindah, menulis suaminya juga ikut pindah, padahal suaminya merasa tidak pernah mau pindah. Nah, ini yang bahaya. Terjadilah konflik rumah tangga. Suaminya marah, tidak terima karena dipindahkan, padahal ada konflik rumah tangga. Ujung-ujungnya rebutan anak misalnya. Nah, suaminya tidak tahu, istrinya kemudian memindahkan suaminya dan dipindahkan pula oleh Dukcapil setempat gitu. Padahal tidak ada izin dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu mau pindah. Ya. Itu. Nah, ini tidak ada sepengetahuan yang bersangkutan mau pindah, ini bahaya. Jadi makanya harus diketahui oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan memang mau pindah. Dari mana atau bagaimana mengetahuinya? Dengan surat pernyataan tadi yang saya katakan. Ya, bahwa dia seorang dewasa mau pindah ke daerah bersama istrinya misalnya. Oke, itu yang perlu diperhatikan Ibu Bapak dalam hal ini yang harus dibahas nanti oleh narasumber kita Ibu Niluh ya. Kita masuk slide kedua. Ya, slide kedua. Di slide kedua ini berisi beberapa keterangan, coba ditampilkan. Slide kedua, beberapa keterangan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah apabila ibu bapak pindah, maka akan terbit kartu keluarga. Salah satunya akan terbit kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini ya menjadi pengaruh penting untuk semua hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ya. Jadi langsung berpengaruh pada penerbitan kartu keluarga apabila ibu bapak pindah. Nah, kartu keluarga ini sangat penting untuk semua proses dalam pelayanan publik, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang tidak pindah, ya, maka kartu keluarganya pasti harus berganti. Ya, Dukcapil daerah asal harus menerbitkan kartu keluarga dan memberikan kartu keluarga itu kepada yang bersangkutan yang tidak pindah. Ya, yang pasti yang pindah akan diterbitkan kartu keluarga baru. Gitu. Nah, Ibu Bapak, yang kedua ya, yang menjadi isu krusial dalam pindah datang ini adalah berkaitan dengan kartu keluarga itu menjadi rujukan untuk penerbitan dokumen lain. Berarti kalau gitu ada KTP yang akan
berganti karena KTP-nya berganti alamat gitu ya. Jadi otomatis KTP-nya menyesuaikan dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Kemudian kartu identitas anak, anak kita pasti akan berganti kartu identitas anak gitu ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, ya tadi yang saya katakan ada kasus konflik rumah tangga kaitannya dengan perpindahan penduduk yang menyebabkan petugas layanan admin itu terbawa-bawa. Nah ini hati-hati nih, hati-hati, makanya harus mengisi formulir 103 agar jelas, dan yang usia dewasa wajib membuat surat pernyataan memang mau pindah. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah perpindahan dalam satu kabupaten atau kota tidak memerlukan surat keterangan pindah. Jadi misalnya pindah antar kecamatan, pindah antar kelurahan, pindah antar desa dalam satu kabupaten atau kota tidak memerlukan surat keterangan pindah. Jadi Ibu Bapak cukup datang ke Dinas Dukcapil, nanti Dinas Dukcapil akan mengurus kepindahannya. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pindah penduduk yang menumpang kakak, ya, menyewa rumah gitu, kontrak atau kos, perlu surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah tadi, pemilik kontrakan atau pemilik kos-kosan, ya. Jadi kalau kita ngekos kontrak gitu, pindah rumah dan rumahnya itu bukan rumah kita, maka kalau kita mau masuk ke dalam alamat rumah tersebut, kos-kosan tersebut, kontrak tersebut, yang punya kartu keluarga rumah kontrakan kos-kosan tadi wajib membuat surat pernyataan tidak keberatan bahwa kita akan masuk ke dalam kartu keluarga. Itu perlu diperhatikan, isu krusial tadi. Ya. Yang kemudian perlu diperhatikan adalah ketika ada anak di bawah usia dewasa akan pindah masuk ke dalam satu kartu keluarga. Ya, tanpa diikuti oleh kepala keluarganya atau istrinya atau ibunya, ya. Nah, ada anak-anak di bawah usia dewasa akan dititipkan ke kartu keluarga orang. Yang perlu diperhatikan adalah harus membuat surat pernyataan, ya. Si orang tua tadi yang menitipkan anaknya di bawah usia dewasa tadi membuat surat pernyataan untuk orang tua yang akan dititipkan bersedia menjadi wali. Ya, jadi saya tegaskan lagi, harus ada surat bersedia menjadi wali dari orang tua yang kedapatan anak itu akan menjadi masuk dalam kartu keluarganya. Ya, misalnya saya ketitipan anaknya tante di bawah usia dewasa, maka saya harus membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali dari anak tersebut, dan orang tuanya harus membuat surat mengirimkan anak tersebut untuk dititipkan, gitu ya. Nah, saya juga selaku yang ketitipan harus membuat surat pernyataan bersedia menerima anak tersebut untuk masuk ke dalam alamat saya, alamat kartu keluarga saya. Jadi saya harus membuat 2 surat pernyataan tadi, ya. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan adalah tolong semua Dinas Dukcapil pastikan layanan pindah datang penduduk ini harus dipermudah, jangan dipersulit. Kalau semua persyaratan sudah lengkap, segera pindahkan. Segera terbitkan SKPWNI. Ya, ini ada amanat di pasal 31. Coba slide ke bawah ini, yang tadi sudah saya sempat singgung juga. Apabila ibu bapak sudah berada di daerah tujuan, ya, secara faktual sudah berada di daerah tujuan, silahkan mengurus di daerah tujuan tanpa harus kembali ke daerah asal untuk menerbitkan SKPWNI-nya dari daerah asal. Dan Dinas Dukcapil wajib menggunakan aplikasi komunikasi antar dinas untuk memastikan segala suatu penerbitan SKPWNI itu berjalan dengan lancar dari daerah asalnya. Demikian Mbak Is, sebagai pengantar diskusi dari saya, untuk kita lebih banyak diskusi dengan Bu Niluh nanti. Lebih kurangnya saya mau dimaafkan. Salam sehat semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.